Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan, Yesus kita hebat, Yesus kita dahsyat. Amin saudaraku, saya sungguh bersemangat, saya sungguh bersukacita karena kita boleh sama-sama kembali dalam program Kita Bertumbuh Bersama, sebuah program yang ditujukan untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang sama-sama rindu belajar firman Tuhan, rindu mengenal Tuhan lebih dalam dan kuat, serta akan menjadi orang-orang yang bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan keseharian. Haleluya saudara-saudara, saya percaya dan saya sungguh mengagungkan Tuhan dalam kesempatan ini saudara, karena saya sungguh meyakini kalau saya bisa ada hari ini itu karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dan ini akan menjadi topik pengajaran kita hari ini. Kasih Tuhan, standar kasih yang benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara mengenai kasih Tuhan, kita tahu Alkitab mengatakan Allah adalah kasih, betul ya? Tetapi ada banyak orang yang hari-hari ini mereka lebih banyak berbicara, mereka memunculkan karunia-karunia berbicara mereka, karunia-karunia pengajaran mereka, tetapi sedikit sekali yang berbicara mengenai kasih. Mungkin ada yang berpendapat bahwa kasih adalah topik pembicaraan orang-orang lemah. Ada yang berbicara ketika berbicara kasih tidak akan menjadi trending, tidak akan menjadi hits. Ketika berbicara mengenai kasih, jika harus dijajarkan dengan produk atau bahasan-bahasan teologis lain, kasih rasanya tidak terlalu teologis lah. Tetapi kita tidak bisa begitu saudara-saudara, karena bagaimanapun dalam Alkitab kita sebagian besar di dalamnya berbicara mengenai kasih. Yesus sendiri Tuhan kita pun mengatakan kalau semua pengajaran dari para nabi dan hukum Taurat harus diperas dan diambil sari terbaiknya, maka sari terbaik itu namanya adalah kasih. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tidak bisa menyepelekan perihal kasih ini, karena kasih sungguh seharusnya menjadi bagian yang fundamental, bagian yang dominan dalam kehidupan orang percaya. Ya, kita memang melakukan kasih dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara-saudara. Tetapi sayangnya ada bagian yang salah ketika kita melakukan kasih ini. Yang salah apanya? Standarnya, saudara-saudara. Kita melakukan kasih, tapi standarnya bisa jadi salah. Saudara yang dikasih Tuhan, kita pun mendengar sejak sekolah minggu kita bisa mendengar bahwa ada statement yang mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya, saudara-saudara, kita memang melakukan itu. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ada barangkali kita tidak melupakan kejahatannya, saudara-saudara. Kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita juga tidak melupakan kejahatan yang dilakukan orang kepada kita. Nah, ini standar yang salah, saudara-saudara. Ini contoh standar yang salah. Dan mungkin orang-orang muda, beberapa waktu, saudara-saudara, kita bisa mendapati ada beberapa orang-orang muda yang juga hidup dalam standar kasih yang salah. Mereka membangun hubungan-hubungan yang standarnya kasih yang salah, saudara-saudara. Sehingga ada pengikisan ketabuhan. Saya menyebutnya demikian, saudara-saudara. Jadi ketika menikah dalam keadaan hamil sepertinya sekarang menjadi bagian yang sudah lazim. Ini standar kasih yang salah, saudara-saudara. Sebagai orang tua kita pun perlu melihat, memperhatikan bagaimana anak-anak kita membangun hubungan dengan teman-teman mereka, dengan pacar mereka. Apakah mereka menggunakan standar yang benar atau menggunakan standar yang salah, saudara-saudara? Ada berapa banyak orang-orang muda kita, khususnya para pemudi, yang tidak menganggap keperawanan sebagai kesucian yang harus mereka jaga. Mungkin sekarang ada lebih sedikit wanita yang menikah dengan status perawan. Maafkan saya saudara-saudara, tetapi ini hasil dari kasih dalam standar yang salah. Ada banyak orang tua juga saudara-saudara yang kasih Tuhan, mereka mengasihi anaknya terlalu berlebihan, sampai-sampai mereka memberikan pisau dan mengatakan saya mengasihi engkau. Padahal pisau ini bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan, bisa menjadi sesuatu yang mencacatkan, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Tetapi karena standar yang salah,
bisa menjadi wujud kasih, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu penting ketika kita berbicara mengenai kasih, kita berbicara mengenai standar. Ketika kita berbicara mengenai kasih, kita berbicara mengenai apa yang betul, apa yang benar, apa yang Alkitab katakan. Ada istilah-istilah dalam Alkitab, saudara-saudara, bahwa ada kasih agape, yaitu kasih yang memberi, kasih tanpa syarat, saudara-saudara. Ada kasih yang lain yang ditujukan kepada orang tua. Ada kasih yang lain yang kasih itu ditujukan kepada sahabat. Ada kasih yang lain yang ditujukan kepada pasangan hidup. Hari ini kita tidak akan bahas itu, saudara-saudara. Tetapi kita akan sama-sama melihat dari sudut pandang Alkitab bagaimana seharusnya kita bisa mengasihi dengan standar yang benar, saudara-saudara. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 18, demikian dikatakan firman Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Dari ayat yang baru saja kita baca, saudara-saudara, kita dapat mengidentifikasinya. Dan saya ingin membagikan 3 hal mengenai standar yang benar dalam mengasihi. Standar yang benar dalam mengasihi sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Mengasihi orang tua kita, mengasihi kakak adik kita, mengasihi pasangan hidup kita, mengasihi teman-teman kita, bahkan mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti hati kita sekalipun. Jadi sekali lagi, sebenarnya ketika kita berbicara mengenai kasih, saudara-saudara, kita sedang berbicara mengenai hal yang terbesar dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita berbicara mengenai kasih, kita sedang berbicara mengenai inti pengajaran kekristenan. Ketika kita berbicara mengenai kasih, kita sedang berbicara mengenai Allah. Kita adalah Allah yang kasih. Jadi standar yang pertama, ketika kita berbicara mengenai standar kasih yang benar adalah kasih merupakan hidup Allah sendiri. Jadi ketika berbicara mengenai kasih, kita berbicara mengenai kehidupan Allah. Ketika berbicara mengenai kasih, kita harus ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini. Jadi ketika kita berbicara mengenai kasih, kita sedang membahas standar Allah dalam mengasihi kita. Jadi bagaimana kita dapat mengasihi orang lain? Yaitu dengan melihat bagaimana Allah telah mengasihi kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, Allah mengasihi kita tanpa syarat. Allah mengasihi kita dengan standar memberi, saudara-saudara. Dan mungkin menjadi pertanyaan bagi sebagian orang. Mungkin lebih banyak orang bertanya, mampukah kita sebagai manusia mengasihi dengan standar seperti ini? Persoalannya saya mau katakan, bukan mampu atau tidak mampu, tapi apakah kita mau atau tidak mau, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya teringat dengan sebuah kisah. Ketika di STT, saudara-saudara, saya punya kakak tingkat. Kakak tingkat saya ini wanita. Dia ditugaskan oleh sekolah, diperintahkan oleh sekolah untuk melayani di tempat pelayanan yang agak jauh dari sekolah. Dan setiap kali pulang pelayanan, cukup malam, saudara-saudara,
Dan biasanya ketika kakak tingkat saya pulang ini, dia diantarkan oleh utusan yang diperintahkan oleh tempat pelayanan untuk mengantar dia. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, pada malam hari itu kakak tingkat saya ini tidak diantarkan oleh orang yang biasanya mengantarkan dia, tapi oleh orang lain. Dan di tengah perjalanan, saudara-saudara, kakak tingkat saya ini mengalami kejadian yang tragis, tragedi yang bisa dibilang sangat pahit, mengecewakan, dan mungkin bisa dibilang juga memalukan. Dia mengalami percobaan pelecehan seksual, saudara-saudara. Jadi kakak tingkat saya ini mau dicabuli oleh orang ini, tetapi entah bagaimana cerita selanjutnya, akhirnya dimediasi, saudara-saudara. Dan ketika dalam mediasi itu, saya mendapati sebuah statement yang luar biasa keluar dari mulut kakak tingkat saya ini. Kakak tingkat saya ini mengatakan, "Aku mengampuni engkau." Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan mengasihi orang, mengasihi sesama kita adalah persoalan mau atau tidak mau, bukan mampu atau tidak mampu. Ketika kita mengalami kasih Allah yang hebat dalam diri kita, ketika kasih Allah yang hebat itu mengalir dalam hidup kita, saudara-saudara, maka secara otomatis pula, secara alamiah pula, kita akan mampu mengasihi sesama kita. Kita akan mampu menunjukkan kasih Allah itu kepada orang-orang, bahkan orang-orang yang menyakiti kita. Jadi sekali lagi, pertanyaannya bukan mampu atau tidak mampu, tapi mau atau tidak mau. Kalau kita sudah dikasih, kalau kita sudah yakin kita mengalami kasih Allah yang hebat, kita pasti mau mengasihi orang, bahkan orang yang telah mencacati hati kita sekalipun. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai standar yang benar dan mengasihi, bahwa kasih itu adalah identitas kita. Kasih adalah identitas kita. Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 bahwa orang yang mengasihi adalah orang yang telah lahir dari Allah, dan orang itu mengenal Allah. Dalam ayat yang lain, dalam Yohanes 13 ayat 35 dikatakan bahwa Yesus memberikan perintah yang baru kepada murid-muridnya. Dan perintah itu adalah perintah untuk saling mengasihi. Karena dengan saling mengasihi, mereka akan dikenal sebagai murid Kristus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang akan bisa mengasihi ketika orang itu telah mengalami kasih Allah. Orang itu telah mengalami kelahiran kembali. Orang itu telah dipulihkan dari gambar dirinya yang lama yang dirusak oleh dosa. Orang itu telah memiliki pandangan bukan lagi aku yang hidup, tetapi Tuhan yang hidup di dalam aku. Berdasarkan Allah mengasihi segala sesuatu apa yang dipandangnya baik. Jadi saudara-saudara, ketika kita mengasihi, tentu kita telah dipulihkan hidup kita. Baru kita bisa mengasihi. Dan ketika kita mengasihi dengan konsisten, karena kita tahu bahwa Allah mengasihi segala sesuatu yang dipandangnya baik, kita akan dikenal sebagai murid-murid Kristus. Kasih adalah identitas kita. Dan yang ketiga, saudara-saudara, standar yang benar dalam mengasihi adalah setia dan adil. Implikasi yang jelas dari setia dan adil ini kita dapat melihat ketika Allah mengampuni orang yang bersalah dan mengakui kesalahannya. Saudara-saudara, orang yang berdosa dan mengakui dosanya. Allah setia terhadap apa yang diucapkannya. Artinya Allah itu konsisten, saudara-saudara, terhadap semua firman-Nya, segala perkataannya. Dan Allah itu adil dalam segala tindakannya. Karena standar Allah, karena hukumnya Allah adalah kebenaran. Dan Allah adalah kebenaran itu sendiri. Ketika kita berbicara tentang kasih, saudara-saudara, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana cara kita meresponi orang yang mengasihi kita. Ketika kita berbicara mengenai kasih, sebenarnya kita sudah berbicara bagaimana kita meresponi orang yang telah menyakiti kita, saudara-saudara. Dan kasih yang setia dan adil yang ditunjukkan oleh Allah kita harus menjadi hukum tertinggi, harus menjadi dasar hukum kita dalam mengambil keputusan.
Saya ingin membacakan quotes yang menarik untuk kita, saudara-saudara, bahwa kasih itu melihat yang benar. Sekalipun kasih menutupi banyak sekali kesalahan, tetapi kasih tidak bisa melihat apa yang tidak benar. Dan kebenarannya adalah bahwa kita harus mengasihi sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Mengampuni, melupakan, dan melakukan kebaikan berdasarkan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ketika kita telah mengalami kasih Allah yang besar, kita akan mampu menjadi orang-orang yang mengasihi sesama kita, bahkan mengasihi orang-orang yang menyakitkan kita sekalipun. Karena dengan mengasihi, kita disebut sebagai murid-muridnya Tuhan. Ini yang menjadi harapan Tuhan, bahwa kita bukan hanya menjadi pengikut, tetapi kita harus menjadi murid-muridnya Tuhan. Dan murid-muridnya Tuhan harus mengasihi, dan mengasihi dengan setia dan adil. Sama seperti Allah mengampuni dosa kita, Allah mengampuni dengan setia dan adil. Ketika seseorang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, maka standar setia dan adil ini, standar setia dalam pengiringan kita terhadap kasih, pengiringan kita ketika kita mau mengatakan aku mengasihi engkau, artinya sikap kita, diri kita, tindakan kita juga mengasihi dia lahir dan batin kita, saudara-saudara. Dan Allah itu adil dalam segala tindakannya, saudara-saudara. Artinya ketika kita mengasihi orang yang bersalah kepada kita, kita juga harus secara adil pula mengampuni dia, saudara-saudara. Ya, mungkin sekalipun ada sesuatu yang sungguh menyakitkan dalam hati kita bisa belajar dari pengalaman bahwa mungkin jika kita pernah ditipu secara finansial, saudara-saudara, artinya kita harus secara adil. Kita mengampuni dia, kita melupakan kesalahannya. Tetapi kita juga harus cerdik untuk tidak memberikan kepercayaan yang lebih kepada orang itu tentang finansial kita. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi sesama kita. Apapun yang terjadi, apapun keadaannya, Allah telah menerima kita apa adanya. Allah memulihkan kita menjadi sama seperti ketika kita diciptakan dulu, lewat pengampunan dosa yang dilakukannya di kayu salib. Bukankah itu pengorbanan yang besar, saudara-saudara? Bukankah itu tindakan yang sungguh melampaui akal manusia? Kita harus mengasihi sesama kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Saya ingin berdoa buat kita semua. Tuhan, Engkau yang adalah kasih. Kiranya Engkau terus memenuhi kami dengan kasih setia dan keadilan. Engkau mengasihi kami, dan biarkan kami belajar untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang pernah berbuat kesalahan kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya dalam hidup kami, dalam keseharian kami selalu berdasarkan kasih Tuhan dalam mengambil tindakan. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan buat kami memiliki hikmat yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dan terus senantiasa kami minta kasih Tuhan senantiasa berada dalam diri kami, dalam hidup kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar, untuk setiap pemirsa yang menikmati pengajaran firman ini. Hamba berdoa untuk mereka, kiranya setiap firman yang ditabur, mungkin bahasa hamba-Mu sederhana, bahasa hamba-Mu cukup susah untuk dimengerti, tetapi hamba berdoa oleh karena Roh Kudus yang berbicara kepada mereka secara pribadi, mereka mendapatkan sesuatu yang mereka bisa dapatkan untuk mereka lakukan sebagai bagian dari kehendak Allah. Tuhan berkati setiap pemirsa yang ada dimanapun mereka berada. Hamba percaya kasih Allah turun limpah atas mereka. Terpujilah nama Tuhan di dalam Yesus Kristus Allah hamba yang hidup. Hamba berdoa, bersyukur, dan mengembalikan segala kepujian, kehormatan dan pengagungan bagi Allah di dalam Yesus Kristus.